Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya dari Prodi PGSD kelas 3E dengan NIM 223010800100162. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 model pembelajaran. Yang pertama itu ada PBL, yang kedua ada PJBL, ketiga ada inquiry, dan yang keempat ada discover learning. Nah, jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan PBL. Nah, PBL adalah metode pembelajaran berbasis masalah di mana peserta didik akan diberi suatu masalah dan diselesaikan secara ilmiah. Nah, berikut adalah, saya akan menjelaskan contoh penerapan pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kelas 3 tentang temanya lingkungan sekitar dan topik kebersihan lingkungan. Nah, langkah-langkahnya pembelajaran PBL tahap 1 adalah orientasi terhadap masalah. Nah, guru membuka pembelajaran dengan menunjukkan sebuah gambar atau video tentang lingkungan yang kotor. Nah, seperti tumpukan sampah di sekitar sekolah. Nah, pertanyaan tematik, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Apa dampaknya jika sampah dibiarkan seperti ini? Nah, tahap 2 seperti dijelaskan di sini ada tahap 2-nya, yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil 4 atau 5 orang per kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan masalah di lingkungan mereka. Dan di sini selanjutnya tugas kelompok mengidentifikasi penyebab lingkungan menjadi kotor. Nah, mencari solusi sederhana untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, selanjutnya adalah tahap 3-nya, yaitu membimbing penyelidikan mandiri. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk informasi tambahan melalui buku atau tematik, wawancara dengan teman atau guru. Nah, berikutnya tahap 4, mengembangkan dan mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Setiap kelompok membuat poster atau diagram tentang solusi yang mereka temukan. Mereka mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Contohnya, membuat tempat sampah terpisah, organik dan anorganik, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, membuat jadwal piket kebersihan. Selanjutnya adalah tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, guru dan siswa bersama-sama menganalisis solusi yang diajukan. Guru memberikan umpan balik dan meminta siswa untuk menerapkan solusi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hasil yang diharapkan siswa memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya dari Prodi PGSD kelas 3E dengan NIM 2230110800162. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 model pembelajaran, yaitu di sini ada PBL, PJBL, inquiry, dan discover learning. Jadi pertama saya akan menjelaskan PBL dulu. Nah, pengertian dari PBL adalah metode pembelajaran berbasis masalah, di mana peserta didik akan diberi suatu masalah dan diselesaikan secara ilmiah. Selanjutnya adalah metode belajar PJBL atau Project Based Learning. Nah, metode pembelajaran berbasis proyek di mana ada suatu masalah dan berusaha diselesaikan dengan menghasilkan suatu produk. Nah, contoh implementasi metode PJBL. Nah, pertama itu judulnya tema sifat-sifat benda. Nah, mata pelajaran IPA kelas 4 SD. Nah, langkah-langkahnya adalah 1, stimulasi atau guru membawa benda padat atau batu, benda cair seperti air, dan gas seperti balon udara yang diisi dengan angin. Nah, ke kelas guru bertanya, apa yang kalian ketahui tentang benda-benda ini? Nah, selanjutnya adalah identifikasi masalah. Guru meminta siswa mengidentifikasi pertanyaan berdasarkan pengamatan yang mereka lakukan. Nah, 3, pengumpulan data. Siswa melakukan kegiatan eksplorasi mengumpulkan data sifat benda. Nah, yang keempat adalah pengelolaan data. Siswa menganalisis ada yang telah dikumpulkan. Nah, contoh udara tidak terlihat tetapi dapat memenuhi ruang. Selanjutnya adalah kesimpulan. Siswa menarik kesimpulan berdasarkan hasil eksplorasi dan vertifikasi benda padat memiliki bentuk tetap.
Ini adalah model pembelajaran inquiry. Nah, di sini pertama itu adalah merumuskan pertanyaan. Jadi di sini materinya itu tentang daur hidup hewan. Nah, guru memberikan rangsangan untuk membangkit rasa ingin tahu siswa. Contoh, guru menunjukkan gambar atau video singkat tentang kupu-kupu dari telur hingga dewasa. Nah, selanjutnya adalah merumuskan masalah. Guru meminta siswa untuk merumuskan pertanyaan berdasarkan contoh pertanyaan siswa. Selanjutnya adalah ketiga, merumuskan hipotesis siswa. Nah, siswa membuat dugaan awal berdasarkan pengetahuan mereka. Contoh, kupu-kupu mengalami 4 tahapan dalam daur hidupnya. Nah, guru memberikan ide untuk siswa menyampaikan ide-ide mereka. Yang keempat adalah mengumpulkan informasi. Siswa menganalisis informasi yang mereka kumpulkan. Contoh analisis membandingkan tahapan daur hidup hewan yang berbeda. Nah, yang kelima adalah membuat kesimpulan. Siswa menarik kesimpulan berdasarkan analisis data mereka. Contoh, kupu-kupu mengalami 4 tahapan: telur, larva, pupa, dan dewasa. Guru membantu siswa menyusun kesimpulan yang benar dan sistematis. Yang keempat adalah di sini adalah discover learning. Nah, di sini saya mengambil judul menjaga kebersihan air dan lingkungan. Nah, langkah-langkahnya adalah: 1. Meneliti informasi. Guru memberikan cerita sederhana atau video singkat tentang sungai yang kotor karena sampah. Nah, tanyakan pada siswa apa yang menyebabkan air ini menjadi kotor. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, melakukan eksperimen. Nah, siswa diajak membuat percobaan sederhana tentang pencemaran air. Yang selanjutnya, guru menyediakan wadah berisi air bersih. Nah, tambahkan minyak atau plastik atau tanah ke dalam wadah. Nah, siswa diminta untuk mencoba membersihkan air dengan alat sederhana. Tujuannya siswa memahami bahwa membersihkan air tercemar itu sulit dan penting menjadi air bersih. Nah, selanjutnya adalah berdiskusi atau debat. Nah, guru membagi kelas menjadi 2 kelompok untuk diskusi. Kelompok 1, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan air. Nah, kelompok 2, apa yang bisa dilakukan di rumah agar menjaga kebersihan air. Nah, yang 4, melihat dari berbagai sudut pandang. Nah, guru memberikan situasi sederhana jika air sungai kotor, apa yang terjadi. Nah, pada tumbuhan dan di sekitar sungai. Nah, selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Nah, guru mendorong siswa untuk mempertanyakan seperti apa yang terjadi jika semua sungai di dunia ini kotor. Nah, hasil siswa menuliskan pertanyaan ini dibuatkan tugas untuk dibahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya evaluasi. Nah, tugas akhir yaitu siswa membuat poster tentang menjaga kebersihan air. Baik, sekian dari penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.